Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Alas Banaspati merupakan nama sebuah tempat yang ada di pinggiran kampungku. Di tempat ini, aku pernah mengalami secara langsung satu kejadian mistis yang masih terekam jelas di ingatanku. Memang di alas yang berupa belantara itu, kisah-kisah di luar nalar sering ditemui oleh warga sekitar. Alas Banaspati. Kala itu, usiaku 12 tahun, yang mana kegiatan mencari belalang di waktu malam menjadi hal yang biasa dilakukan oleh warga desa. Memang saat malam hari belalang lebih mudah dicari dan ditangkap. Aku dan bapak mulai menyiapkan peralatan yang akan kami pakai. Setelah dirasa cukup, kami lanjut makan malam, kemudian sholat isya. Setelah itu, barulah kami berangkat menuju perkebunan di ujung desa. Berbekal lampu petromak dan senter, kami mulai perjalanan dengan jarak tempuh sekitar 20 menit dengan jalan kaki dari rumah. Di jalan, kami bertemu dengan beberapa warga lain yang juga hendak mencari belalang. Kami pun berjalan bersama sambil ngobrol agar suasana tidak sepi. Setiba di lokasi, kami pun berpencar mencari kawasan masing-masing. Aku dan bapak mulai menyisir dengan mencari dari pohon ke pohon di satu area kebun. Setelah beberapa saat, hasil tangkapan masih belumlah banyak. Sesekali, bapak berteriak untuk memastikan keberadaannya. Begitu pula dengan warga yang lain. Begitulah seterusnya, cara kami memberi sinyal keberadaan antara satu dengan yang lain. Kami terus mencari dari area satu ke area lain, hingga semakin lama, mulailah masuk di sebuah kawasan hutan yang kami menyebutnya Alas Banaspati. Menurut bapakku, konon alas itu dulunya adalah kawasan hutan yang dihuni banyak bangsa dedemit, terutama sosok Banaspati atau hantu bola api melayang. Kejadian-kejadian misterius mulai dari kebakaran hutan, orang hilang, hingga banyaknya saksi mata yang melihat langsung penampakan Banaspati pun mencuat. Dari situlah hutan tersebut diberi nama Alas Banaspati. Tapi itu semua adalah kisah menurut bapakku. Untuk kebenarannya, aku sendiri kurang paham. Saat masuk alas mulai ke dalam, barulah bapak sadar jika memasuki kawasan Alas Banaspati. Namun ternyata, beberapa warga lain juga memasuki kawasan tersebut dengan saling memberi sinyal teriakan. Kalau melihat sesuatu, jangan lari, tetap bersama bapak, jangan berpencar. Pesan bapak padaku. Awalnya, aku biasa saja, tidak ada perasaan takut sama sekali. Hanya saja agak was-was jika ada binatang berbisa, karena memang banyak semak belukar dan rumput liar. Ditambah lagi, hawanya yang agak singgup, karena banyaknya pepohonan besar dan tinggi. Mungkin karena lumayan banyak belalang di sekitaran, sehingga tidak memperdulikan apa yang kutakutkan. Semakin lama, kami semakin masuk hingga sampai ke tengah alas. Teriakan demi teriakan memberi sinyal keberadaan satu dengan yang lain lebih sering terdengar. Sampailah aku dan bapak di sebuah area tanah lapang di tengah hutan. Tampak pohon jati tua berdiri tegak di sana. Warga desa biasa menyebutnya dengan jati urip. Konon pohon jati tua itu juga berusia ratusan tahun. Alasan dinamakan jati urip karena dikisahkan jika pohon jati tersebut bisa bergeser posisi pada malam-malam tertentu. Sudah berkali-kali ambruk dihantam badai, namun bisa kembali tegak menjulang dengan sendirinya. Walaupun oleh beberapa orang dianggap tidak masuk akal,
Namun di kalangan warga desaku, hal itu dipercaya turun-temurun. Bapak mengajakku berhenti untuk beristirahat sambil menunggu kehadiran warga lain. Setelah beberapa saat, belum juga ada warga yang menampakkan batang hidungnya. Aku mengajak Bapak untuk kembali jalan saja, biar nanti yang lain menyusul. Namun Bapak menolak. "Pamali," katanya. Bapak memberitahukan bahwa di lokasi sekitar Jatiurip tersebut dihuni Raja Banaspati. Di tempat itulah dulu banyak orang hilang secara misterius. Warga mempercayai jika hendak melewati tempat tersebut harus beramai-ramai dan tidak boleh dengan jumlah ganjil. Tidak lama kemudian, satu persatu warga yang lain tiba dan menghampiri kami. Setelah berkumpul, timbul keraguan di antara kami semua, sebab saat itu rombongan berjumlah 9 orang. Menjadi pertimbangan saat itu adalah kami semua tidak mau ambil resiko dengan nekat melintasi area Jatiurip berjumlah ganjil. Sedangkan jika ingin putar balik jaraknya terlalu jauh. Akhirnya, semua sepakat untuk tetap menunggu, berharap ada lagi warga lain yang datang. Kami duduk melingkar sambil berbincang dan menyantap bekal. Pada akhirnya, kami tersenyum lega saat muncul Mbah Sarwo. "Loh, sama siapa, Mbah?" tanya Bapak, yang langsung dijawab oleh Mbah Sarwo kalau dia tadi sendirian karena sudah ditinggal. Bapak pun menyuruhnya beristirahat dan menawarkan minuman sebelum lanjut jalan. Setelahnya, kami putuskan kembali melanjutkan perjalanan. Suasana yang kurasakan sangatlah mencekam. Kami berjalan beriringan sambil sesekali mengobrol hal-hal yang mengundang gelak tawa. "Permisi, Eyang, numpang lewat." Kata-kata itu sering terdengar di sepanjang perjalanan. Kami berjalan menepi melewati area tanah lapang Jatiurip. Sisi sebelah kanan adalah semak belukar yang sangat lebat. Juga nampak pohon-pohon tinggi seolah menjadi pagar kawasan tersebut. Langkah kami terhenti saat sudah setengah perjalanan. Jelas sekali kami semua melihat cahaya api kecil seperti obor menyala di ujung jalan yang akan kami lewati. Parjo, yang kebetulan berada di paling depan, mengajak semua untuk diam, memastikan apakah itu memang manusia atau bukan. "Kalaupun demit, paling-paling hanya anak Banaspati," ucap Mbah Sarwo sambil nyengir seolah menyepelekan. Lelaki tua itu mengajak kami untuk terus jalan saja. Semua tidak menimpali dan tetap diam sambil terus mengamati cahaya api tersebut. Semua rombongan terlihat cemas. Aku sendiri berdoa dalam hati sambil berpegangan erat pada Bapak. Beberapa saat kami amati, cahaya api tersebut berjalan mendekati ke arah kami. Salah satu warga memastikan dengan mengarahkan sorot lampu senternya di depan. Dan tiba-tiba suara letusan terdengar diiringi percikan nyala api yang seketika membesar. Kami semua berteriak, beristighfar dan bertakbir. Karena saking takutnya, aku pun menangis sambil menutupkan wajah di badan Bapak. Bapak menenangkan aku, kemudian menyuruh agar semua berjongkok dan tetap tenang sambil berdoa. Saat aku membuka mata, aku melihat bola api yang besar terbang melayang-layang mengitari tanah lapang. Cahayanya sangat terang, hingga semua sisi area terlihat sangat jelas. Tubuhku gemetaran setiap kali bola api itu melintas di atas kami. Aku pejamkan mata dan tidak berani melihat. Sampai akhirnya bola api itu menghilang setelah menabrak pohon Jatiurip diiringi suara letusan yang tidak kalah mengagetkan. Kami semua mengucap syukur alhamdulillah sesaat setelah bola api itu lenyap.
Dirasa situasi sudah aman, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami terus berjalan dengan biasa dan tenang tanpa ada yang berlari. Karena konon menurut cerita yang diyakini, demit Banaspati akan mengejar dan terus mengikuti jika ada yang berlari. Saat keluar dari area Jati Urip, barulah kami mempercepat langkah agar segera keluar dari kawasan Alas Banaspati. Kami semua mengurungkan niatan melanjutkan mencari belalang di kawasan alas setelah mengalami kejadian bola api tadi. Akhirnya, kami keluar dari Alas Banaspati dan tiba di perkebunan warga. Kami segera mencari tempat yang nyaman untuk duduk beristirahat sambil menenangkan diri. Obrolan demi obrolan pun mulai mencairkan suasana, terutama lelucon Mbah Sarwo. Malam mulai larut. Sebenarnya, hasil tangkapan belalang sudah lebih dari cukup jika hanya untuk lauk makan satu keluarga saja. Tapi beberapa di antara kami mengajak untuk lanjut mencari belalang di kebun. Alasannya adalah akan lebih mudah jika hari semakin larut malam. Mendengar itu, Mbah Sarwo pun kegirangan dan menghasut semua agar lanjut pencarian belalang. Entah apa yang dipikirkan bapakku yang ikut tertarik dengan ajakan tersebut. Akhirnya, kami mulai mencari belalang di kawasan perkebunan. Berulang kali aku membujuk bapak agar pulang saja karena aku merasa takut. Tapi bapak selalu menjawab agar aku ikut saja karena lokasi tersebut aman dari makhluk halus. Jika wadah sudah penuh, barulah pulang. Aku sangat kesal dengan jawaban bapak. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak mungkin juga jika aku pulang sendiri. Perasaanku sangatlah tidak enak. Bayang-bayang sosok makhluk api tadi membuatku sangat cemas. Aku terus diam saja sambil mengikuti bapak. Tok, mau pulang tidak kamu? Ayo bareng Simbah. Suara Mbah Sarwo tiba-tiba muncul mengagetkan kami. Mendengar ajakan Mbah Sarwo, bapak menyuruhku pulang duluan bersamanya. Memang, Mbah Sarwo akan melewati rumahku jika pulang. Aku pun merasa sangat senang bisa keluar dari tempat tersebut. Ketika mulai jauh berjalan, entah mengapa rasa cemas dan takut kembali kurasakan. Rasanya, aku ingin kembali menyusul bapak. Aku terkaget ketika Mbah Sarwo menyuruhku agar jangan cemas. Tanpa ada obrolan sebelumnya, ucapan Mbah Sarwo seperti menjawab kegelisahan yang kurasakan. Kami pun terus berjalan melewati jalan setapak di tengah perkebunan. Aku merasa jika perjalanan pulang ini lebih jauh dibanding saat berangkat tadi. Sudah cukup lama kami belum juga memasuki area pemukiman. Aku pun bertanya memastikan pada Mbah Sarwo, apa memang benar itu jalannya. Tapi Mbah Sarwo tidak menjawab dan terus berjalan dengan lampu petromaknya yang mulai redup. Aku merasa aneh dengan sikap Mbah Sarwo yang lebih banyak diam. Berbeda ketika bersama rombongan tadi. Rasanya sangat menyesal aku pulang bersamanya. Kalau ndak mau bareng, ya pulang saja sendiri. Mendengar ucapan Mbah Sarwo membuatku semakin merinding. Lagi-lagi dia seperti bisa membaca isi hatiku. Aku hanya diam sambil terus mengikutinya. Tidak lama kemudian, samar-samar aku mendengar suara gamelan. Saat bertanya, Mbah Sarwo menjawab jika ada pertunjukan wayang. Nanti aku akan melihat saat melewatinya. Aku semakin heran, karena setauku tidak ada tontonan apapun saat berangkat tadi. Suara gamelan semakin jelas terdengar. Hingga tibalah kami pada kerumunan orang dan lampu yang benderang. Kami sudah tiba di lokasi pertunjukan yang akan diadakan di depan sebuah balai desa. Sempat aku mengucap syukur karena sudah sampai di pemukiman. Namun aku merasa janggal karena itu bukanlah kampungku. Mbah Sarwo mengajakku istirahat sambil menonton pertunjukan wayang kulit tersebut. Saat kami menemukan tempat yang nyaman untuk duduk di sana, aku merasakan jika tempat itu terasa sangat asing bagiku. Segera, aku bertanya pada Mbah Sarwo, balai desa manakah yang mengadakan acara itu?
Tapi anehnya Mbak Sarwo hanya melihat ke arahku sambil tersenyum tanpa menjawab. Melihat respon Mbak Sarwo, aku pun kembali diam. Lalu aku melihat ke arah orang-orang di sekitar. Keanehan semakin terasa saat aku melihat semua orang hanya diam dengan pandangan mata kosong dan wajah pucat pasi. Jelas ada yang tidak beres di tempat itu. Aku sangat cemas dan berharap segera pulang ke rumah. "Tunggu ya, aku ke belakang sebentar," ucap Mbak Sarwo yang kujawab dengan anggukan kepala. Saat Mbak Sarwo beranjak dari tempat duduknya, aku mencium aroma wangi kembang yang sangat menyengat. Seketika seluruh tubuhku merinding dibuatnya. Saat itulah aku mulai sadar bahwa aku terjebak dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Aku pejamkan mata sambil berdoa agar Tuhan memberiku keselamatan. Beberapa saat kemudian, suara gamelan tidak lagi terdengar. Cahaya terang juga tidak menembus kelopak mataku yang masih terpejam. Dan saat ku buka mata, yang terlihat hanyalah semak belukar, kegelapan, dan suara hewan malam. Aku kembali pejamkan mata berharap apa yang ku alami hanyalah mimpi. Dan saat kembali membuka mata, semua masihlah sama, hanya pasrah yang bisa aku lakukan. Beberapa kali aku panggil Mbak Sarwo. Beberapa kali pula aku berteriak minta tolong. Tapi tidak ada siapapun yang datang. Ketakutanku semakin menjadi ketika terdengar suara langkah kaki bergerak di semak-semak sekelilingku. Aku kembali pejamkan mata. Angin bertiup semakin kencang, diiringi suara gemuruh. Tidak lama setelah itu, cahaya yang sangat terang terasa masuk ke dalam kelopak mataku. Refleks, aku pun membuka mata. Pemandangan mengerikan kembali kutemui. Tampak bola api yang lebih besar dari yang aku lihat sebelumnya terbang berputar-putar mengitariku. Seperti ada bisikan kuat yang mendorong, aku mengikuti bisikan itu dengan mengumandangkan azan. Memang, semenjak usia 8 tahun, aku sering azan di surau, terutama saat tiba waktu sholat asar dan maghrib. Dengan lantang bercampur gemetar, aku pun mengumandangkan azan. Seketika hawa panas mulai memudar, berganti dengan semilir angin yang sejuk. Bola itu telah hilang, atau mungkin padam sepenuhnya. Usai azan, aku bersyukur dan bersujud, dan bertambah lega penuh harap ketika terdengar suara azan dari kejauhan. Sungguh keajaiban yang memberiku pertanda baik. Masih dalam posisi bersujud, tiba-tiba aku dikejutkan dengan tangan yang menyentuh pundakku. Terdengar suara seorang kakek menyuruhku berdiri. "Jangan takut, orang tuamu sedang bingung mencari. Mari, ku antar pulang." Ucapan lemah lembut itu berasal dari sosok lelaki renta dengan baju serba putih dan ikat surban di kepalanya. Beliau mengaku jika diutus untuk mengantarku pulang. Lelaki renta itu menggandeng tanganku, menyusuri jalan setapak kecil yang terang benderang, seperti terkena pancaran sinar matahari. Rasanya baru beberapa langkah saja, kami sudah sampai di ujung pemukiman kampungku. Lelaki renta itu melepaskan pegangan tangannya, lalu berucap jika hanya bisa mengantar sampai di situ saja. Disuruhnya agar aku terus berjalan ke depan, dan jangan lagi menoleh ke belakang. Aku mengucap terima kasih kemudian mengucap salam. Dalam perjalanan, aku terus bertanya-tanya tentang siapa lelaki renta tersebut dan dari mana munculnya. Pertanyaan itu terus ada sampai aku tiba di rumah. Sesampai di depan rumah, tampak keadaan sangat ramai. Para warga berkumpul. Suara tangisan dan bising obrolan bersautan. Aku pun kembali melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Seketika suara tangis haru dan bahagia pecah dari semua orang. Bapak langsung berhamburan memelukku. Setelah itu, digendongnya aku masuk ke dalam kamar, di mana ibu terbaring lemah karena menangis 2 hari 2 malam. Ibu langsung bangkit memelukku.
Setelah suasana tenang, aku pun menceritakan tentang apa yang menimpaku sesuai yang mereka pinta. Mbah Sarwo yang saat itu juga berada di sana mengaku jika beberapa hari dia tidak keluar rumah karena sedang sakit. Ucapannya itu dipertegas oleh anak istrinya yang juga turut hadir dan membenarkan. Akhirnya, kami semua tahu jika Mbah Sarwo yang malam itu mendadak muncul, kemudian mengajakku pulang, adalah sosok makhluk gaib. Dan untuk kakek renta yang telah menolongku, sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Ada yang beranggapan jika beliau adalah suruhan Kiai Idris, yakni kiai yang dimintai bantuan bapak atas hilangnya diriku. Entah makhluk apa sejatinya dirimu, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kudoakan semoga Gusti Allah selalu melindungimu, dan semoga kita bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.